Pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Zara Sabito Suceng dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita teraktual hanya untuk Anda. Universitas Hasanuddin kembali menghadirkan ruang kreatif bagi mahasiswanya melalui pelatihan penulisan buku yang digelar di studio utama Unhas TV. Pelatihan tersebut menghadirkan Andi Batara Isra yang membahas teknik menemukan ide dalam membuat buku. Pelatihan penulisan buku bagi mahasiswa Unhas berlangsung interaktif dengan fokus mengolah ide menjadi sebuah karya tulis. Hadir sebagai pemateri Andi Batara Isra yang menjelaskan ide dapat berasal dari berbagai sumber, mulai dari pengetahuan akademik, pengalaman pribadi, hingga imajinasi liar seperti yang dilakukan penulis dunia J.K. Rowling. Pada kegiatan tersebut, para peserta yang berasal dari berbagai fakultas di Unhas tersebut diajak memahami bahwa kreativitas membutuhkan kepekaan, mulai dari menangkap ide saat berdiskusi, membaca, bahkan ketika sedang dalam kondisi santai. Menurut Andi Batara, konsistensi menjadi hal penting dalam merumuskan ide, menyusun kerangka, hingga akhirnya mengeksekusi menjadi sebuah karya tulis. Selain itu, materi juga menyinggung tantangan yang umum dihadapi penulis pemula, seperti bingung memulai, malas membaca, hingga writer's block. Untuk mengatasi tantangan itu, Andi Batara memberikan tips yakni memanfaatkan keberadaan komunitas penulis menjadi penting sebagai ruang bertukar pikiran untuk tetap produktif. Ide bisa hadir dari pengetahuan kita, misalnya sebagai mahasiswa antropologi misalnya, kita punya banyak pengetahuan tentang isu-isu sosial budaya. Atau misalnya anak geofisika, dia punya pengetahuan tentang geografi misalnya atau kondisi lingkungan. Nah itu dia bisa jadikan itu sebagai ide. Yang kedua, ide itu bisa lahir dari cerita atau pengalaman gitu. Pengalaman pribadi misalnya atau pengalaman teman, ada yang curhat soal diputuskan misalnya, itu bisa jadi ide tulisan. Kemudian yang ketiga, ide itu bisa datang dari imajinasi. Nah, imajinasi seperti tulisan-tulisannya J.K. Rowling yang menulis Harry Potter, itu imajinasi. J.K. Rowling dia tidak pernah ke Hogwarts, dia tidak tahu sihir, tapi hanya karena berimajinasi, jadilah tulisan. Kemudian sumber lain misalnya seperti tiba-tiba kita naik motor, dapat ide. Kita mau tidur, dapat ide. Dan kegiatan-kegiatan lain yang kita rileks, biasa kayak seolah-olah kita itu dapat wahyu gitu untuk menulisnya. Lebih kepada itu sih, dan bagaimana akhirnya kita harus konsisten dalam menangkap ide itu, kemudian ide itu kita rumuskan, kita bikin kerangkanya dan kita jadikan sebuah tulisan. Melalui pelatihan ini, Andi Batara berharap mahasiswa dapat meningkatkan kemampuan literasinya dan terdorong untuk melahirkan karya-karya buku yang baru. Rahmatia Ardi, Unhas TV. Pemirsa, peraih medali dari tim Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional Universitas Hasanuddin bakal diberangkatkan ke National University Singapore dan University Malaysia. Hal tersebut sebagai bagian dari pengembangan kapasitas mahasiswa berprestasi. Tim Universitas Hasanuddin yang meraih medali dalam ajang Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional PIMNAS ke-38 bakal mengikuti benchmarking. 2 universitas telah ditetapkan menjadi tujuan benchmarking tersebut. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unhas, Profesor Dr. Gigi Muhammad Ruslin, MKes PhD SPBMK, mengungkapkan rencana tersebut pada malam apresiasi PIMNAS ke-38, Minggu 30 November 2025. Program benchmarking diarahkan untuk memperluas wawasan akademik peserta, mengenal model riset, serta kebijakan pengembangan mahasiswa di universitas bertaraf internasional. National University Singapore atau NUS dan University Malaya dipilih karena merupakan perguruan tinggi teratas di Asia Tenggara. Keduanya masuk dalam daftar peringkat QS World University Ranking. Selain itu, Wakil Rektor 1 Unhas juga meminta kepada pimpinan tingkat universitas dan fakultas untuk memberikan bonus tambahan ke peserta PIMNAS. Tapi nanti kita akan minta lagi ada bonus dari pimpinan, baik dari tingkat universitas, Pak Rektor, dengan tingkat fakultas. Kemudian untuk pengembangan kapasitas yang lebih jauh, kita akan melakukan benchmarking. Jadi mereka akan kita bawa benchmarking di NUS, National University Singapore, dan di Universitas Malaya. Sehingga mereka lebih kuat lagi wawasannya. Kita akan bawa ke University National Singapore,
dan Malaya. Kan di Asia Tenggara, Nus dengan Malaya kan bagus posisinya. Dia ranking QS, sudah masuk. Kita harus banyak belajar. Prof. Rusin berharap program tersebut mampu menjadi langkah lanjutan untuk meningkatkan riset, presentasi, dan kemandirian akademik mahasiswa Unhas di masa depan. Feni Septiani Samuel, Zulkarnain Jumar Taufik, Unhas TV. Pemirsa, Pekan Olahraga dan Seni Tahunan Antar Unit Kegiatan Mahasiswa Se-Universitas Hasanuddin atau Forbes Games 2025 kembali digelar setelah sempat absen. Kegiatan yang melibatkan 29 UKM tersebut bertujuan untuk mendorong sinergi, kekeluargaan, dan semangat kompetisi sehat antar UKM. Pekan Olahraga dan Seni Tahunan Antar Unit Kegiatan Mahasiswa atau Forbes Games 2025 kembali digelar setelah sempat absen tahun lalu. Sebanyak 29 dari 38 UKM Universitas Hasanuddin meramaikan ajang tersebut yang berlangsung selama sepekan dari 30 November hingga 5 Desember 2025. Koordinator Forum Bersama Unit Kegiatan Mahasiswa Forbes UKM Unhas, Reski Maulana menyebut jika latar belakang kegiatan tersebut adalah mencari cara agar semua UKM bisa berhimpun, bersenang-senang, dan berkompetisi bersama, mengingat Unhas memiliki 38 UKM, sehingga terwujud sinergi, kekeluargaan, dan semangat kompetisi sehat. Latar belakang dari Forbes Games ini mengingat pada Universitas Hasanuddin terdapat 38 UKM, sehingga kita mencoba cari bagaimana caranya agar semua UKM dapat berhimpun dan bersenang-senang bareng, berkompetisi bareng seperti itu. Forbes Games sendiri adalah kegiatan rutinnya yang diadakan setiap tahun, walaupun pada tahun lalu sempat tidak terjadi karena adanya beberapa kendala, tetapi alhamdulillah pada hari ini kita sukses adakan lagi pada tahun ini. Di antara 38 yang ikut hanya 29, sisanya karena masih berkegiatan entah itu lomba atau mungkin sekedar musyawarah dan rapat lainnya. Yang menarik dari tahun ini sebenarnya ada banyak, mulai dari konsep pembukaannya yang cukup lebih mewah dari tahun-tahun sebelumnya, dan juga pastinya nanti ada pentas seni pada penutupan. Saya harap teman-teman semua datang karena itu terbuka umum. Lokasinya di Prof. Amiruddin di Auditorium Kedokteran, Fakultas Kedokteran. Di dalam Forbes Games 2025 dipertandingkan 8 cabang lomba, yaitu bola voli, futsal, bulu tangkis, domino, catur, tarik tambak, Mobile Legends, dan PES Pro Evolution Soccer yang mengundang antusiasme tinggi dari anggota UKM di Unhas. Salah satu datang dari Reski Anugrah Razak, anggota UKM Koperasi Mahasiswa yang mengaku dirinya sangat bersemangat dan telah lama menunggu pertandingan tersebut. Excited sekali Kak, apalagi ini belum tahu juga bagaimana pemetaannya para pemain lawan tuh, jadi pasti excited dan juga ditunggu-tunggu juga pertandingannya. Karena ini kan pertama kali juga saya ikut Forbes Game dan juga ikut bagaimana rasanya itu bertanding di sebuah pertandingan futsal, dan karena sebelumnya itu saya belum pernah ikut pertandingan futsal, jadi ini first time saya ikut pertandingan futsal Kak. Jadi mau merasakan bagaimana experience-nya. Kalau target saya sendiri itu karena kebetulan saya kiper, jadi targetnya itu best goalkeeper di pertandingan futsal ini. Tapi kalau secara keseluruhan dari tim, targetnya itu juara 1 Kak. Rizky menambahkan dirinya yang tampil sebagai kiper dalam tim futsal UKM Koperasi Mahasiswa mengincar gelar juara dan penghargaan kiper terbaik. Amidah Rama Ahmad, Unhas TV. Pemirsa, sering buang air kecil bisa menjadi tanda adanya masalah kesehatan. Salah satunya infeksi saluran kemih atau ISK. Namun apakah normal jika kondisi infeksi tersebut terus berlangsung berkali-kali? Simak informasinya untuk Anda. Meningkatnya frekuensi buang air kecil bisa menjadi salah satu gejala umum dari infeksi saluran kemih atau ISK. Pada perempuan, resiko terkena infeksi saluran kemih jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan laki-laki. Secara anatomi, saluran kemih atau uretra pada perempuan lebih pendek dibandingkan laki-laki, sehingga bakteri lebih mudah masuk dan menyebabkan infeksi. Uretra perempuan yang memiliki panjang sekitar 3-5 cm, sedangkan laki-laki bisa mencapai 20 cm. Dokter spesialis urologi Universitas Hasanuddin, Dr. Syarif Bakri, menyebut jika gejala infeksi saluran kemih dapat ditemui saat penderitanya merasa sulit untuk menahan buang air kecil, frekuensi air kemih yang meningkat, nyeri saat buang air kecil, hingga adanya bercak darah.
Infeksi saluran kemih itu, dikatakan Dr. Syarif, biasanya terjadi berulang hingga 4 kali setahun, yang frekuensi itu masih dalam batas wajar dan masih bisa diobati. Meski terbilang wajar, infeksi saluran kemih yang terjadi hingga berulang kali tetap perlu diwaspada. Sementara pengobatan umumnya menggunakan antibiotik dan pencegahan dilakukan dengan menjaga kebersihan serta kecukupan cairan tubuh. Nah, penyakit yang membuat sering-sering berkemih itu umumnya infeksi saluran kemih pada wanita. Yaitu gejalanya itu frekuensi sering-sering berkemih, urgensi, susah untuk menahan kencing, kalau kencing nggak tuntas, kemudian kadang nyeri pada waktu kencing, sampai ada bercak darah. Nah itu bisa diobati kok. Itu biasanya murni infeksi saluran kemih pada wanita. Dan wanita itu wajar dalam 1 tahun bisa 3-4 kali menderita infeksi saluran kemih. Beberapa faktor yang bisa meningkatkan resiko infeksi saluran kemih pada perempuan adalah adanya penyakit yang menyumbat saluran kemih, daya tahan tubuh yang lemah, hingga baru saja menjalani operasi. Bagi perempuan yang sering mengalami infeksi saluran kemih atau ISK, disarankan untuk melakukan konsultasi rutin dan menjaga pola hidup sehat dengan berbagai langkah pencegahan, termasuk menghindari menahan kencing terlalu lama. Zulkarnain Jumar Taufik, Unhas TV. Pemirsa, turnamen Sukun Youth Series 2025 kembali menjadi ajang pembuktian para atlet muda tenis meja nasional. Turnamen Sukun Youth Series Session 2025-2026 menghadirkan pertandingan dari 7 kategori, mulai dari U13 hingga U19 divisi utama dan conference, serta diikuti 21 klub dari 8 provinsi. Kualitas pertarungan yang semakin baik membuat antusiasme penonton terus meningkat dari hari pertama hingga final. Sebanyak 21 klub dari 8 provinsi turut bersaing dalam turnamen bergengsi ini, dan dominasi PTM Sukun kembali terlihat setelah berhasil menjadi juara umum di kategori divisi utama. Namun di tengah dominasi klub besar, salah satu atlet muda dari Fakultas Hukum Universitas Semarang tampil menonjol setelah berhasil mengamankan posisi juara 2. Neza Harismatul Zahra turun sebagai atlet yang mewakili klubnya dalam turnamen bergengsi tersebut. Meski dengan persiapan yang diakuinya belum maksimal, Neza tetap mampu menembus babak final. Bangga juga rasanya, karena sebelumnya itu persiapannya kurang matang. Dan saya pas di penentuannya itu saya cedera untuk penentuan terakhirnya. Jujur aja kurang mateng banget karena persiapannya belum yang nge-push banget. Jadi tetap bersyukurlah dapat juara 2. Lawan terberatnya dari Sukun, yang kedua dari Kaltim. Itu penentuan sampai akhirnya itu di situ. Penentuan gedenya di situ. Kenapa kok berat sekali? Ya karena di sana timnya juga kuat. Kalau lainnya masih 50-50 lah. Masih bisa di-handle. Tapi kalau dari Sukun sama Kaltim itu emang susah. Tapi syukurnya pas ketemu sama Kaltim tuh dimenangkan tim saya dengan skor 3-1. Meskipun perjalanan menuju podium dengan melalui lawan yang berat dari tim Sukun dan Kaltim, tetapi tak menyurutkan semangat Neza. Meski sempat mengalami cedera saat laga penentuan final melawan CLS Surabaya, Neza tetap menyelesaikan pertandingannya hingga akhir. Turnamen Sukun Youth Series tahun ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga ruang pembentukan mental dan pengalaman mereka menuju level yang lebih tinggi. Dari Semarang, tim liputan OSM TV melaporkan untuk Unhas TV. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Zahra Sabita Suceng beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.